Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan pemakalah kami hari ini. Yang pertama, Mega Kurnia Putri, NIM-nya 2221001. Yang kedua, Yulia Sari 2221021. Yang ketiga, saya Arbi Rizky 2221043. Baiklah, judul pemakalah kami hari ini adalah pes futuritensi. Pengertian pes futuritensi adalah pes futuritensi bisa dikatakan sebagai suatu bentuk kata kerja yang membicarakan masa depan dari perspektif masa lalu. Past futuritensi ini menyatakan suatu aksi yang akan dilakukan, membuat prediksi dan membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Baiklah, saya Yulia Sari akan melanjutkan materi bahagian fungsi past future tense. Fungsinya terbagi 4, yaitu yang pertama, menyatakan suatu aksi yang akan dilakukan secara sukarela atau will. Contohnya, I know you will prepare all the things for the meeting. Yang kedua, menyatakan aksi yang direncanakan menggunakan kata-kata was atau were going to. Contohnya, they told that they were going to visit Lombok. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk membuat janji dengan menggunakan kata-kata would. Contohnya, my uncle told me that he would come on time. Yang keempat yaitu untuk membuat prediksi. Baiklah, kita lanjut, yaitu rumus past future tense. Yang pertama, afirmatif. Rumusnya adalah subjek tambah should or would tambah be tambah non verb. Contohnya, I should be busy. Terus subjek tambah was or were tambah going to tambah be tambah non verb. Contohnya, you were. Selanjutnya, rumus untuk interrogatif, yaitu should or would tambah subjek tambah be tambah non verb. Contohnya, should I be busy? Or was tambah was or were tambah subjek tambah going to tambah be tambah non verb. Contohnya, we're going to be late. Selanjutnya, rumus di negatif, yaitu subjek tambah should or would tambah not tambah be tambah non verb. Contohnya, I should not be busy. Atau subjek tambah was or were tambah not tambah going to tambah be tambah non verb. Contohnya, you were not going to be late. Selanjutnya adalah ciri-ciri past future tense. Ciri-cirinya yang pertama yaitu predikat dalam kalimat bentuk tense ini sering berupa should or would. Contohnya, he would sit here with me. Yang kedua, kata kerja bantu pada bentuk ini mengalami perubahan pada kata shall or will menjadi kata should. Saya Mega Kurnia Putri, NIM 2221001, akan membahas materi mengenai ciri-ciri past future tense. Ciri-cirinya yang pertama yaitu predikat dalam kalimat bentuk tense ini sering berupa shall atau would ditambah infinitif. Contoh kalimatnya, yang pertama, I should learn knitting easily. Contoh yang kedua, he would sit here with me. Ciri-ciri yang kedua, kata kerja bantu pada bentuk ini mengalami perubahan, yaitu pada kata will atau shall menjadi should atau would. Contoh kalimatnya, we should sleep over here. Contoh yang kedua, she would go to the grocery store. Selanjutnya, mengenai kata keterangan waktu atau time signal yang digunakan pada past future tense.
Yang pertama, yesterday. Contoh kalimatnya, Farah would cook in my kitchen yesterday. Contoh yang kedua, the previous day. Contohnya, he would buy magazine the previous day. Yang ketiga, that night. Contohnya, Danny would come to his house, but it's not very hard that night. Yang keempat, last year. Contohnya, Romy would buy car last year. Yang kelima, that day. Contohnya, she was going to buy a novel at the bookstore that day. Yang keenam, last week. Contohnya, I should learn English last week. Yang ketujuh, last month. Contohnya, she would give me a surprise last month, but I went out. Yang kedelapan, last Sunday. Contohnya, were you at school last Sunday? Selanjutnya pembahasan mengenai passive voice atau atau kalimat pasif pada simple past future tense. Rumusnya yang pertama yang positif. Rumus yang pertama yaitu subject ditambah should atau would ditambah be ditambah verb 3 ditambah by ditambah kalimat ditambah kata keterangan. Rumus yang kedua, subject ditambah was atau were ditambah going to ditambah be ditambah verb 3 ditambah by ditambah kata keterangan. Contohnya, my motorcycle would be bought by Bob the next day. Contoh yang kedua, Anita history book was going to be borrowed by Annie at school. Yang kedua, negatif. Rumus yang pertama, subject ditambah should atau would ditambah not ditambah be ditambah verb 3 ditambah by ditambah kata keterangan. Rumus yang kedua, subject ditambah was atau were ditambah not ditambah going to ditambah be ditambah verb 3 ditambah by ditambah kata keterangan. Contohnya, my old motorcycle will not be bought by Bob the next day. Contoh yang kedua, Anita history book was not going to be borrowed by Annie at school. Yang ketiga, interrogatif. Rumus yang pertama, rumus yang pertama, would atau should ditambah subject ditambah be ditambah verb 3 ditambah by ditambah kata keterangan. Rumus yang kedua, was atau were ditambah subject ditambah going to ditambah be ditambah verb 3 ditambah by ditambah kata keterangan. Contohnya, would my old motorcycle be bought by Bob the next day? Contoh yang kedua, was Anita history book going to be borrowed by Annie at school? Sekianlah pembahasan dari kelompok kami. Thank you for attention and thank you for listening. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.